Yaitu definisi dari basis data tersendiri. Basis yang berarti gudang, markas, atau tempat berkumpul atau tempat bersarang, atau suatu wadah. Dan data adalah representasi dari fakta-fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi lainnya. Itu adalah definisi singkat dari basis data. Lalu jika ingin diuraikan kembali, basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak bisa digunakan kembali dengan cepat dan mudah, atau bisa disebut sebagai kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi dari basis data adalah suatu data arsip yang dikumpulkan di suatu basis yang nantinya akan digunakan kembali dengan cepat dan mudah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari basis data. Jadi pada tahun 1960-an, basis data pertama kali diperkenalkan dengan model hierarki dan model jaringan. Charles Bachman dari General Electric menciptakan basis data yang kemudian menerima ACM Training Award pada tahun 1973. Lalu ada IMS, Information Management System dari IBM mulai digunakan. Lalu pada tahun 1970-an, Edgar Codd yang memperkenalkan model relasional, IBM DB2 dan SQL atau Structured Query Language menjadi bahasa standar untuk mengelola basis data relasional. Lalu pada tahun 1980-an, basis data mulai mengeluarkan model relasional dan SQL terus berkembang dan menjadi standar suatu industri. Lalu pada tahun 1990-an, basis data berkembang untuk aplikasi skala besar dengan model objek relasional yang menggabungkan konsep objek dan relasional lainnya. Internet, lalu pada tahun itu juga internet pun muncul dan mempengaruhi industri basis data dengan sistem client server. Lalu pada tahun 2000, perkembangan NoSQL untuk menangani data tidak terstruktur di internet. Teknologi database NoSQL berkembang dengan munculnya MongoDB, Cassandra, dan Redis. Lalu pada tahun 2010-an, basis data berbasis cloud dan NoSQL semakin berkembang untuk menangani data non-relasional dan dari skala besar. Lalu pada tahun sekarang, 2020 sampai sekarang, basis data mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, peningkatan signifikan dalam analisis data real time, dan pemanfaatan dalam konteks Internet of Things atau IoT dan edge computing. Jadi itu sejarah singkatnya dari bagaimana basis data bisa berkembang sampai sekarang. Lalu di sini jika definisi dan sejarahnya sudah, berarti kita mulai berpindah ke tujuan atau pemanfaatan dari basis data. Jadi yang pertama, basis data memiliki fungsi di speed-nya atau kecepatannya. Jadi basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, dan menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah, dan bisa dibilang lebih efisien daripada cara manual atau cara biasa. Lalu ada efisiensi ruangan atau space. Jadi basis data mampu melakukan penekanan jumlah redundansi, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi kelompok data yang saling berhubungan. Lalu ada accuracy atau keakuratan. Jadi agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean dan pembentukan relasi antara data bersama dengan penerapan aturan atau batasan atau bisa disebut constraint, tipe data, domain data, keunikan data tersebut. Lalu ada availability. Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau bisa disebut kadaluarsa untuk menghemat ruang, waktu, dan juga penyimpanan.
Lalu untuk kelengkapan atau completeness, agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data tersebut tersendiri. Lalu yang keenam ada security, dan yang ketujuh ada shareability. Kalau untuk security, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau kepada tangan yang salah, yakni dengan penggunaan account username dan password atau seperti forgot password dan lain-lainnya, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau diproses yang biasa dilakukan. Lalu ada kebersamaan atau shareability. Jadi agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti data inconsistency atau bisa disebut juga kondisi deadlock, seperti contoh lainnya deadlock. Lalu di sini ada pemakaian basis data. Karena basis data sekarang sudah banyak dan terkenal sekali digunakan di berbagai industri, berarti di bidang-bidang lain pun basis data banyak sekali digunakan. Jadi secara umum seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data seperti pengolahan informasi atau pengolahan data dan lain-lainnya, karena semua sistem tersebut tidak lepas dari fakta. Bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lainnya adalah kepegawaian, pergudangan, akuntansi keuangan, manajemen, lalu ada perbankan, pendidikan sekolah, rumah sakit, telekomunikasi, pemerintahan, bahkan pemerintahan, dan lain sebagainya. Basis data dimulai dari komponen basis data, konsep basis dilanjut dengan konsep basis data, adapun istilah-istilah dasar dalam basis data, dan kelebihan serta kekurangan basis data. Basis data memiliki komponen-komponen, diantaranya yaitu data, hardware, software, dan user. Data merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara terintegrasi dan dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa aplikasi dan pengguna. Yang kedua ada hardware, sebuah perangkat keras yang digunakan dalam pengelolaan basis data, termasuk perangkat penyimpanan, input, dan output. Yang ketiga ada software, aplikasi yang digunakan untuk mengelola basis data, termasuk database management system seperti MySQL dan Oracle, serta yang lainnya. Yang keempat ada user, individu atau kelompok yang menggunakan sistem basis data untuk mengakses dan mengelola data. Selanjutnya, konsep basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang diatur sedemikian rupa agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dalam pendekatan basis data, data disimpan dan dikelola secara terpusat untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Basis data dirancang untuk mendukung lingkungan multipengguna, di mana beberapa pengguna dapat mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan tanpa konflik atau inkonsistensi. Selanjutnya, istilah-istilah dasar dalam basis data. Istilah yang pertama ada database atau kumpulan data yang saling terhubungan yang disimpan dan diatur untuk dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang ERD. Nah, untuk ERD sendiri yaitu adalah Entity Relationship Diagram. Nah, pada data modeling, cara untuk menyusun dan mengorganisasikan data sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh database. Nah, ERD sendiri ini adalah salah satu cara pemodelan data atau data modeling. Entity Relationship Data Model didasarkan pada persepsi dari suatu dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek dasar yang disebut dengan entitas dan relasi antara objek-objek tersebut. Nah, ada komponen utama pembentuk model entity relationship model, yaitu entitas dan relasi. Selain notasi-notasi, di dalam ERD juga terdapat kardinalitas atau cardinality. Kardinalitas itu sendiri merupakan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, ada klasifikasi kardinalitas. Yang pertama yaitu one to many.
Nah, maksimum kardinalitasnya itu 1 pada satu sisi dan maksimum kardinalitasnya lebih besar 1 di sisi lain. Yang kedua adalah many to many. Maksimum kardinalitas lebih dari 1 di kedua sisi. Yang ketiga ada one to one. Maksimum kardinalitas sama dengan 1 di kedua sisi. Di dalam ERD itu sendiri terdapat notasi-notasi. Nah, ada beberapa notasi dalam ERD. Yang pertama ada entity atau entitas. Yang kedua ada weak entity. Yang ketiga ada relationship. Yang keempat ada identifying relationship. Yang kelima ada atribut. Yang keenam ada atribut multi-value. Yang ketujuh ada atribut key. Dan yang kedelapan dan terakhir ada atribut composite. Berikut adalah penjelasan setiap notasi yang telah tadi disebutkan. Yang pertama itu ada entitas. Entitas adalah objek atau hal yang dapat diidentifikasi secara unik dalam domain tertentu. Dalam basis data, entitas biasanya merupakan tabel yang menyimpan data terkait dengan objek tertentu seperti mahasiswa atau mata kuliah. Yang kedua ada weak entity atau entitas lemah. Ini adalah entitas yang biasanya keberadaannya bergantung pada entitas lain. Entitas ini tidak memiliki atribut kunci yang cukup untuk diidentifikasi secara unik tanpa mengandalkan entitas lain. Biasanya, entitas lemah dihubungkan dengan entitas kuat melalui hubungan pengenal. Yang ketiga ada relasi atau relationship. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas pada dalam basis data. Dalam model relasional, relasi juga bisa merujuk pada tabel yang menghubungkan dua tabel lain melalui kunci asing. Yang keempat, ada identifying relationship. Identifying relationship adalah jenis hubungan di mana entitas lemah bergantung pada entitas kuat yang diidentifikasinya. Kunci utama dari entitas kuat juga menjadi bagian dari kunci utama entitas lemah. Yang kelima ada atribut. Nah, atribut adalah karakteristik atau properti dari sebuah entitas. Dalam tabel basis data, atribut direpresentasikan sebagai kolom. Contoh atribut untuk entitas mahasiswa bisa berupa nama, NIM, dan tanggal lahir. Untuk yang selanjutnya yaitu ada atribut multi-value. Atribut multi-value adalah atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk satu entitas. Contohnya atribut nomor telepon. Untuk entitas mahasiswa bisa memiliki beberapa nilai jika seseorang mahasiswa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Yang ketujuh ada atribut key atau atribut kunci. Adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi satu entitas dalam tabel. Kunci utama atau primary key adalah contoh atribut kunci yang memastikan tidak ada dua baris dalam tabel yang memiliki nilai kunci utama yang sama. Yang terakhir yaitu atribut composite. Nah, atribut ini merupakan atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, misalnya atribut alamat. Nah, atribut alamat ini bisa kita anggap sebagai atribut composite yang terdiri dari atribut jalan, kota, kode pos, dan lain-lain. Dengan penyelesaian 9 tahapan ERD. Yang pertama, untuk soalnya sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai ditugaskan paling tidak di satu bagian atau dapat pula di beberapa bagian. Paling tidak, satu pegawai mendapat tugas di satu proyek. Tetapi, seorang pegawai dapat libur dan tidak dapat tugas di proyek. Paling tidak satu pegawai mendapat tugas di satu proyek, tetapi seorang pegawai dapat libur dan tidak dapat tugas di proyek. Nah, di 9 tahapan ini kita memiliki 9 tahapan, yaitu yang pertama menentukan entitas, yang kedua menentukan relasi, yang ketiga gambar ERD sementara, yang keempat isi kardinalitas, yang kelima tentukan kunci utama, yang keenam yaitu gambar ERD berdasarkan kunci, yang ketujuh menentukan atribut, yang kedelapan pemetaan atribut, yang kesembilan gambar ERD dengan atribut, yang ke-10 atau yaitu pemeriksaan hasil. Nah, yang pertama kita akan menentukan entitasnya. Entitas dari contoh kasus yang tadi yaitu yang pertama ada bagian, yang kedua ada pegawai, yang ketiga ada pengawas, dan keempat ada proyek. Lalu bagian yang kedua yaitu menentukan relasi. Menentukan di sini menentukan relasi dengan tabel matrik relasi.
Nah, di sini bagian dengan pegawai isinya ditugaskan ke, dan bagian dengan pengawas isinya yaitu dijalankan oleh. Lalu pegawai dengan bagian yaitu diisi dengan milik. Lalu pegawai dengan proyek diisi dengan bekerja atau bekerja pada. Lalu yang pengawas dengan bagian diisi menjalankan. Lalu ada proyek dengan pegawai diisi dengan menggunakan. Lalu yang ketiga di sini gambar ERD sementara. Nah, di sini ada 4 entitas yang sudah dimasukkan, yaitu pengawas, bagian, pegawai, dan proyek. Lalu relasinya yaitu dijalankan oleh, yaitu pengawas dan bagian dengan relasi dijalankan oleh. Lalu bagian dengan pegawai relasinya menugaskan. Pegawai dengan proyek relasinya bekerja pada. Lalu yang keempat yaitu isi kardinalitas pada RD. Nah, pada bagian dari bagian ke pengawas yaitu satu ke satu, lalu pengawas ke bagian yaitu 1 ke 1. Lalu di sini bagian ke pegawai yaitu 1 to many. Lalu dari pegawai ke bagian yaitu 1 to many. Lalu pegawai ke proyek sama 1 to many. Lalu bagian proyek ke pegawai yaitu 1 to many. Di sini kita disederhanakan kardinalitasnya menjadi bagian ke pegawai yaitu 1 to 1. Lalu bagian ke pegawai yaitu many to n. Lalu dari pegawai ke proyek yaitu many to n sama. Nah, dan kelima kita akan menentukan kunci utama atau primary key, yaitu pada bagian kita memiliki yang akan menjadikan primary key-nya yaitu nama bagian. Lalu pada pegawai yaitu nomor pegawai yang akan menjadi primary key. Lalu pada pengawas nomor pengawas yang akan menjadi primary key. Lalu pada proyek nomor proyek yang akan menjadi primary key. Lalu kita masuk ke tahapan yang ke-6 yaitu gambar RD berdasarkan kunci. Nah, di sini sudah dimasukkan berupa primary key pada setiap entitasnya. Nah, untuk pengawas di sini memiliki primary key dengan garis bawah di bawah namanya yaitu nomor pengawas. Lalu pada bagian sama di garis bawah yaitu nama bagian, dan pegawai sama di garis bawah yaitu nama pegawai, dan proyek juga sama nomor proyeknya di garis bawahi. Lalu yang ke-7 yaitu menentukan atribut. Nah, menentukan atribut maksudnya. Nah, pada bagian di sini memiliki atribut yang pertama nama bagian, alamat bagian, dan sebagainya. Lalu pegawai yaitu memiliki atribut yaitu nomor pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, ID pegawai, dan seterusnya. Lalu pengawas yaitu memiliki atribut yaitu yang pertama nomor pengawas, lalu ada nama pengawas, lalu ada alamat, nomor HP ataupun dan sebagainya. Lalu proyek. Di sini proyek memiliki atribut yaitu nomor proyek, nama proyek, lokasi, nominal, dan sebagainya. Yaitu untuk dan sebagainya itu atribut-atribut yang akan dibutuhkan nantinya. Nah, untuk yang ke-8 itu memetakan atribut, yaitu mengisikan setiap atribut ke dalam entitas. Lalu yang ke-9 yaitu gambar RD berdasarkan kunci dan atribut, yaitu gambar keseluruhan yang sudah dimasukkan dari mulai atribut, dari primary key, foreign key, dan seterusnya, maupun dari kardinalitas dan sebagainya. Nah, karena di sini pada kardinalitasnya memiliki many to many atau many to n, maka kita akan menurunkan menjadi sebuah entitas baru yaitu entitas transaksi. Nah, langkahnya itu sama seperti pada poin keempat. Nah, untuk entitas barunya yaitu bagian pegawai dengan memiliki foreign key yaitu nama bagian dan nomor pengawas sebagai foreign key, yaitu berada pada antara pegawai dan bagian. Lalu ada pengawas proyek yaitu entitas baru dengan atribut nomor pegawai dan nomor proyek sebagai foreign key. Implementasi IRD ke dalam DBMS dengan tujuan untuk mentransformasikan model data yang telah dinyatakan dalam IRD ke dalam basis data fisik. Nah, untuk implementasi sendiri terdapat 4 aturan. Untuk aturan yang pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan dalam sebuah tabel. Nah,
Di sini ada contoh entitas pengawas yang dimana memiliki 4 atribut. Ketika ditransformasikan ke dalam sebuah tabel, keempat atribut tersebut akan menjadi nama kolom pada tabel pengawas. Untuk aturan yang kedua, relasi dengan derajat relasi one to one yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang saling mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Nah, ada contoh di sini, ada dua entitas yang dimana ada dosen dan program studi yang memiliki relasi dosen mengepalai program studi. Nah, untuk dosen sendiri memiliki 4 atribut. Ada di sini ada contoh ketika ditransformasikan ke dalam bentuk tabel yang dimana ada NIDN sebagai primary key, terus nama dosen, alamat, dan nomor HP. Untuk selanjutnya program studi, di sini ada 2 atribut, tetapi saat ditransformasikan ke dalam bentuk tabel, dia menambah 1 atribut dari dosen yaitu NIDN. Jadi hasilnya menjadi kode prodi, nama prodi, dan NIDN. Untuk aturan selanjutnya, relasi dengan derajat one to many yang menghubungkan dua buah entitas, himpunan entitas, juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut key dari himpunan entitas yang pertama yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua yang berderajat n. Atribut key dari himpunan entitas pertama menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua. Selain atribut key tambahan juga melengkapi dengan atribut yang dihasilkan disebabkan oleh relasi antara kedua entitas. Nah, untuk aturan ketiga sendiri yang one to many hampir mirip dengan one to one, tetapi yang one to one itu yang entitas yang ditambahkan atributnya dari entitas yang lain, yaitu entitas yang mewakili antara keduanya. Sedangkan untuk yang one to many yang ditambahkan itu yaitu yang memiliki relasi many. Di sini contohnya ada dosen dan mata kuliah yang dimana dosen dengan relasi 1 dan mata kuliah dengan relasi banyak atau many. Dengan di sini ada relasi mengajar yang memiliki 4 atribut, tempat, waktu, NIDN, dan kode kuliah. Nah, untuk tabel si dosen seperti biasa, dia hanya menjadikan atributnya sebagai kolom, tidak ada pertambahan, tidak ada perubahan. Nah, pada tabel mata kuliah terdapat pertambahan. Di sini ada pertambahan kode nomor induk dosen, tempat, dan waktu yang dimana kolom tersebut tuh dari atribut yang ada di relasi mengajar. Jadi hasilnya kode kuliah, nama kuliah, SKS, NIDN, tempat, dan waktu. Nah, untuk aturan keempat yaitu relasi dengan derajat kardinalitas many to many atau banyak ke banyak yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel atau file data khusus yang memiliki field atau tepatnya foreign key yang berasal dari key to key dari himpunan entitas yang dihubungkannya. Di sini ada contoh entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah yang dua-duanya relasi many. Untuk tabel mahasiswa memiliki 5 atribut. Ketika diubah menjadi tabel, dia tidak ada perubahan, jadi hanya mengambil atribut sebagai nama kolomnya. Dan untuk mata kuliah juga sama, dia hanya mengambil nama atribut sebagai nama kolomnya. Nah, di sini pada tabel relasi mempelajari yang dimana mempelajari memiliki 4 atribut. Nah, si tabel relasi juga dijadikan tabel data, tidak seperti one to one, one to many. Nah, untuk many to many sendiri, si tabel relasinya dijadikan file data atau bentuk tabel. Nah, di sini
ada 4 atribut NPM kode kuliah yang dimana primary key dari tiap entitas yang dihubungkan, lalu ada tambahan indeks nilai dan huruf mutu yang dimana hal tersebut bagian dari mempelajari. Di sini dijadikan menjadi tabel yang akhirnya menjadi NPM kode kuliah, indeks nilai dan huruf mutu. Jadi pada many to many sendiri yang dimana dua entitas ketika diubah menjadi file data atau file tabel bentuk basic akan menjadi 3 tabel yang dimana tambahan dari tabel relasi. Untuk di sini ada kondisi khusus yang dimana relasi tunggal. Penerapan relasi tunggal atau unary relation dari atau kehimpunan entitas yang sama dalam diagram IR tergantung pada derajat relasinya. Seperti di sini ada contoh yang dimana entitas dosen saja terus melakukan atau relasi ke dirinya sendiri, ke entitasnya sendiri yang dimana mendampingi. Nah, untuk atribut dosen sendiri ada kode dosen dan mendampingi ada atribut kode dosen dari primary key si dosen. Yang ketika diubah menjadi tabel yang kode dosen tadi dimasukkan, terus ada nama dosen alamat yang dimana itu atribut dari dosen, dan ada tambahan kode dosen pendamping yang dimana dari kode dosen mendampingi atau dari relasi mendampingi. Jadi ada tambahan 1 atribut. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai implementasi IRD ke dalam database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.